Ki Joko Suro. Sampai akhirnya ketika beliau bikin rumah, kurun berapa tahun itu nama tempat itu Suro Ponolawen. Suro emang bisa dikatakan kalau sekarang lebih identik tempat. Dulu Sayyid Syarif Abdurrahman bin Sultan Sulaiman sebelum bikin rumah di sini, beliau lebih dikenal Sunan Bonang. Tapi setelah beliau bikin rumah ini, banyak juga yang mengasih nama Waalaikumsalam itu Ki Joko Suro. Sampai akhirnya ketika beliau bikin rumah, kurun berapa tahun itu nama tempat itu Suro Ponolawen. Kalau dari asal usulnya pas Sayyid ini dari mana, Pak? Beliau menurut cerita orang tua dari Baghdad. Dari Baghdad. Ya. Kalau istrinya, Pak? Kalau keluarga, maaf, orang tua dulu menurut cerita bapak itu dulu ada buku peninggalan beliau yang menulis itu Sayyid Syarif Abdurrahman bin Sultan Sulaiman. Buku itu hanya istilah kayak suluk, perjalanan atau manakib lah ya, perjalanan dari Syekh Abdurrahman dari Baghdad menuju Tegal. Di buku itu hanya ada nama Sayyid Syarif Abdurrahman bin Sultan Sulaiman wa Sayyid Syarif Abdurrahman bin Sultan Sulaiman al-Baghdadi. Hanya itu. Di buku itu juga nggak menyebut anak, istri, atau di sini kan disebut ini Sultan Sulaiman al-Baghdadi. Apakah sama dengan yang di Cirebon? Wallahualam. Karena di sana kan ada Sultan Sulaiman yang Al-Baghdadi juga. Al-Baghdadi. Tapi ya wallahualam, karena saya sendiri orang tua nggak begitu banyak cerita tentang Sultan Sulaiman, walaupun saya pernah mendengar Sultan Sulaiman itu ada yang menisbatkan entah bapak kandung atau bapak angkat dari Pangeran Panjundan kan? Iya, Panjunan. Wallahualam, saya enggak berani membantah ini bukan ataupun iya, karena saya enggak paham. Cuma menurut cerita orang tua, kalau bangunan ini antara tahun 1300-an dan saya tahun 90-an dari arkeolog juga pernah ke sini dan beliau juga mengatakan tahun 1300-an. Kalau Wali Songo sebenarnya dari Syekh Subakir aja sudah ada yang mengatakan itu dimulainya era Wali Songo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nih, alhamdulillah ketemu udah berapa tahun dengan Pak Ishak ya. Gimana kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Ini orang paling awet muda ini dari dulu nggak pernah. Awet tua kan ya. Iya, ini saya pertama ketemu berapa tahun yang lalu itu, nggak berubah. Makanya pas ketemu sini orangnya lagi natain ini. Biarin nanti saya lihat sana dulu.
Ini kita alhamdulillah bisa silaturahmi dengan beliau, termasuk sesepuhnya yang di sini yang pegang wilayah, yang sohibul wilayahnya ini, Pak Ishak. Kebetulan juga bersama Bang Mandor, Bang Mandor, Bung Lukman. Pak Ishak mulai jadi kuncen di sini udah berapa lama? 2014 semenjak Bapak meninggal. Berarti udah berapa tahun? Berarti kalau juru kunci saya ke-7. 9 tahun ya. Berarti iya. Yang ke-7 turunan 7. Kalau keturunan berarti saya canggah, berarti kelima dari Mbah, dari Haji Musa, Abdul Haq bin Haji Mahrus bin Haji Masuri bin Haji Ismaun bin Haji Musa. Alhamdulillah. Tapi kalau juru kunci saya ke-7. Jadi turun yang ke-7. Iya. Ya. Untuk perkembangan dari wisata religi ini gimana Pak untuk sekarang? Ya. Karena kan yang di Kalisoka sudah dicanangkan daerah wisata religi. Nah, ini gimana Pak untuk daerah sini? Apakah memang mau lebih di ini lagi? Itu misalnya. Kalau dulu sempat emang di sini masuk ke wisata religi. Cuma pas sebelum corona emang ada yang datang mau mencanangkan ini masuk ke wisata religi lagi. Dan kebenaran memang ada yang bilang harus bikin pokdarwis, pengurusan. Sedangkan saya itu paling males dengan urusan seperti itu. Birokrasinya muter-muter. Dan terus terang aja saya hanya menjalani, ngikuti apa adanya aja. Yang dari leluhurnya. Dari leluhur, karena kita di sini hanya menjaga, merawat dan melanjutkan apa yang sudah ada. Iya. Seperti itu. Artinya tetap melanjutkan misi-misi dari leluhurnya. Masya Allah. Nih niatan yang paling mulia ini. Jadi tidak tergiur oleh hal-hal yang baru ya Pak. Iya. Alhamdulillah. Nih Pak Ishak ini luar biasa. Sebenarnya nggak luar biasa. Apa biasa di luar? Biasa di luar, jadi nggak begitu luar biasa enggak. Ya, alhamdulillah bulan kemarin tuh habis rehab cungkup makam. Iya, saya lihat tadi cungkupnya baru ya Pak ya. Iya, karena emang rusak. Rusak sih nggak begitu, cuma kalau di luar hujan, di dalam banjir. Udah ya lumayan parah karena emang itu kan dulu direnovasi 2013, 2015 udah mulai ada pakunya yang lepas, jadi udah ada yang lapuk. Untung emang di bawah saya kasih karpet talang, itu pun dana pribadi dari orang tua yang membeli, karena memang kata dari pemborong di RAP ndak ada. Walaupun itu katanya dana dari provinsi. Dan ini pun alhamdulillah saya renovasi, ndak bikin proposal. Subhanallah. Alhamdulillah. Karena ngerawat makam itu bingung saya ngerawatnya. Apanya? Nah iya. Mungkin bangunannya. Kalau bangunan ya paling hanya membersihkan apa gitu. Anak pintu kecil loh. Ya. Ya. Sino dari Mandore tulisan Arab ya. Mana pintu sing tulisan Arab? Oh. Kalau pintu kecil itu emang dari dulu seperti itu. Dan pintu itu emang dari zaman beliau. Saya tahu. Sing ngene mlebu sapa Pak? Peziarah. Oh, peziarah boleh masuk. Ya. Itu kan pintu masuk ke makam. Ini tuh bangunan lah. Itu pun dulu rumah beliau. Itu rumah. Itu aslinya rumah, cuma temboknya
bukan kayak gini dari batu bata. Dulu temboknya itu dari bleket tepe. Pak Ishak, untuk harapan ke depan untuk wisata religi, harapannya Pak Ishak bagaimana untuk daerah wilayah Suralawen ini, Pak? Harapan kami ya peziarah lebih tahu diri, dalam arti lebih menghormati beliau ketika datang, tidak terlalu banyak bercanda di dalam, karena sering kadang malah anak sekolah ketika wasilah bercanda itu hal biasa menurut beliau-beliau. Mungkin bahkan orang tua pun kadang entah dari majelis atau yang biasa itu, kalau saya katakan kesan lebih, yang penting saya datang wasilah atau berdoa selesai. Tentang adab beliau kesampingkan. Kayaknya seperti Ya, kurang menggunakan adab dan ya, etika. lebih di etika. Kalau saya terus terang lebih ke etika. Ketika istilah saya sowan ke orang tua saja, HP saya tinggal. Nah, di situ kadang ketika lagi wasilah, kadang enak aja balas SMS, WA, atau kadang di makam telepon pun enak. Itu yang kalau saya lebih mengedepankan ketika berziarah, lebih suka dengan menjaga adab. Kalau untuk dari perhatian pemerintah, Pak, apakah masih ada harapan-harapan untuk misalnya ini kan dulu pernah adanya renovasi ya, Ya, dan tadi infonya untuk renovasi yang buat di atas atapnya aja nih kayaknya swadaya sendiri, ya, yang artinya dari jamaah, tidak ada dari pemerintah. ya mungkin sebenarnya pemerintah ada, cuma kan setahu saya dari pihak dinas kebudayaan khusus dikasih BCP ya. Setahu saya tiap tahun pasti mengajukan proposal. Cuma karena tempat di Tegal yang masuk ke BCP itu terlalu banyak, kan memang harus gilir. Jadi bukan pemerintah nggak memperhatikan, cuma mungkin saya yang nggak sabar. Iya. Seperti itu. Ya alhamdulillah. Artinya selama ini masih bisa di cover oleh Ya. jamaah sama peziarah dan pribadinya Pak Ishak sendiri ya. Alhamdulillah. Demikian saya bincang-bincang dengan Pak Ishak perihal dari komplek makomnya di Suralawen ya kenalnya Pak ya. Suro Ponolawen. Mungkin banyak dikenal masyarakat ya makam Suro gitu. Jadi identik sekali kalau Jumat Kliwon. Kalau nggak ke Suro katanya kayaknya kurang mantep. Entah di sini pada mau cuma makan ketupat atau gimana semuanya. Dari rumah Kliwonan, hari ini Suro gitu. Iya. Ya, jadi sudah melegenda untuk masyarakat khususnya daerah Tegal dan sekitarnya. Semoga wisata religi ini memberikan manfaat ya, terutama untuk para peziarah. Amin. Menjadikan ingat bahwa selamanya itu tidak jaya, selamanya itu tidak sehat, selamanya tidak hidup, akan mengalami mati. Terus Itu aja. Monggo, sekejap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.